sejahtera. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Franciscus Saverius Raterebon dari SD Impres Watabuku. Saya Anastasia Basilianu Lihayon dari SD Impres Gorang. Dan saya Hendrikus Kedang Lukapukan dari SD Impres Gorang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Franky. Selamat pagi Tehen. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat walafiat? Puji Tuhan Tehen, kabar baik. Bagaimana Pak Hen dengan kabarnya? Hari ini saya juga kabar baik dan sehat walafiat seperti yang kita alami sekarang ini. Baik Pak Franky, sekarang kita akan melakukan coaching. Tapi sebelum kita ke coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan pertanyaan yang berkaitan dengan coaching sebentar. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, saya akan buat dulu rubrik penilaian. Yaitu di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama adalah apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan sudah baik atau belum saat coaching sebentar. Dan yang ketiga, bagaimana respon daripada coach itu. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coaching atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Tadi untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Franky dalam awal kegiatan kita pada hari ini, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak Hen, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, terima kasih Pak Franky telah menyampaikan beberapa kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari hasil observasi kita sebentar, yaitu dari 3 hal yang sudah Pak sampaikan tadi itu, mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang Pak perlu kembangkan. Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Baik Pak Franky, ini kemudian yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, untuk proses coaching kali ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Franky, jadi itu mungkin jawaban dari Pak Franky tentang observasi saya sebelum Pak melakukan coaching terhadap coachingnya. Untuk itu Pak Franky mungkin kita sampai di sini dulu. Sebentar Pak akan melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Baik Pak, selamat pagi dan terima kasih banyak. Selamat pagi juga Pak. Selamat pagi Bu Esti. Selamat pagi Pak Engki. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Engki? Puji Tuhan Ibu, kabar saya juga baik. Saya dengar-dengar Ibu Esti ada yang mau disampaikan? Iya Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak. Ya, baik Ibu, tapi kita tidak pakai waktu yang lama. Kita mungkin pakai waktu 15 sampai 20 menit begitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi hanya untuk ngobrol tentang permasalahan Ibu. Ya. Berarti apa yang Ibu ingin sampaikan? Nah, begini Pak, terkait rekan-rekan guru saya di sekolah Pak. Saya perhatikan sejak saya masuk di SD Impres Gorang, hampir mau 2 tahun, mau 3 tahun berjalan, dalam pembelajaran di kelas, penyampaian materi dari teman-teman guru saya kepada peserta didik itu menggunakan metode yang lama, yaitu hanya ceramah dan ceramah saja, sehingga dalam penyampaian materi itu saya perhatikan bahwa tidak bervariasi Pak.
Jadi garis besarnya itu permasalahan yang Ibu Esti hadapi itu tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu ya. Jadi pembelajaran yang mungkin kurang bervariatif, menggunakan model atau pola-pola lama begitu ya Ibu ya. Ya, Eh, Kira-kira percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? baik Pak. Nah, dengan percakapan ini saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya Pak. Baik dalam penyampaian materi, metode, atau media-media pembelajaran yang digunakan oleh teman-teman guru saya Pak. Baik, jadi yang Ibu Esti harapkan mungkin perubahan ya. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Esti lihat atau ingin Ibu Esti dapatkan? Baik Pak, saya ingin adanya perubahan penyampaian materi dari rekan-rekan guru saya kepada peserta didik. Kita tahu bahwa sekarang dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka dalam pendidikan juga ikut berkembang, sehingga saya harapkan teman-teman guru saya bisa menggunakan aplikasi pendidikan seperti Quizizz yang sekarang lagi marak, bisa download video-video pembelajaran di PMM, bisa juga, atau hanya sekedar buat slide dalam PowerPoint untuk disajikan kepada anak-anak supaya bisa bervariasi dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak. Baik Ibu. Jadi dari yang Ibu sampaikan itu menggunakan bervariasi metode atau mungkin kuis-kuis yang membantu pembelajaran di dalam kelas. Ya. Jadi kira-kira kalau berada di dalam level ada 10 level ya, 1 sampai 10, kira-kira Ibu Esti sekarang posisi di level berapa? Baik, di sekolah saya Pak. Ya. Kalau di sekolah saya di antara level 6, 5 ke 6 begitu Pak. Baik, di level 5 atau 6 ya? Ya. Kira-kira di kondisi seperti ini yang Ibu ingin tingkatkan atau kita tingkatkan dalam mungkin percakapan ini, atau yang Ibu inginkan dalam pembelajaran, perubahan pembelajaran itu Ibu ingin tingkatkan dari level 5 atau 6 ini ke level berapa? Ya, baik Pak. Untuk sekolah kami, saya dari level 5 atau 6 Ya. bisa ke level 7 ke 8 Pak. Ya. Karena kenapa di level 5? Karena di sekolah saya banyak guru-guru senior Ya. yang mana lebih terbiasa, atau mungkin pada zona nyamannya mereka, bahwa praktek yang mereka buat itu sudah pas, sehingga untuk kita kasih naik ke tingkat sempurna ke 9 tidak bisa Pak, mungkin hanya bisa sampai ke 8. Jadi dari level 5 atau 6 tadi ke level 8 ya. Iya. Jadi perubahan level ini atau kenaikan level ini, kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Baik Pak, rencana saya itu bisa merubah level itu dengan berkoordinasi face to face, bisa dengan teman-teman guru secara tatap muka bersama, untuk bisa memperbaiki metode-metode pembelajaran. Tapi sebelumnya saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, sehingga bisa menyampaikan kepada kepala sekolah untuk kami bisa mengatasi masalah ini Pak. Baik, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya? Iya. Lalu ada mungkin pendekatan juga dengan kepala sekolah. Berarti Ibu Esti ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Iya. Jadi ada pelatihan atau pendampingan ya? Iya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu Esti lebih nyaman atau lebih cepat realisasikan dalam waktu dekat ya? Iya. Itu yang bagian mana dari 3 ini?
Ya, baik, sepertinya ke monitoring, Ya. mentoring, Pak. Mentoring ya. Karena kalau pelatihan kan harus butuh biaya, Ya, ya. peralatan yang sangat lengkap, Hmm. perlu waktu yang matang, perlu waktu yang eh, tidak sebentar Lebih ya lama, Pak, ya, lebih lama. sehingga biaya juga, sehingga eh, dalam pelatihan juga harus butuh narasumber. Ya, benar. Walaupun saya sedikit tahu, tapi harus butuh narasumber yang bisa eh, tahu dengan dalam Nah, hal ini, yang lebih kompeten gitu ya, ya. dengan kompeten ya. Sehingga lebih nyaman yang saya lakukan adalah Mentoring tadi. mentoring, Ya. Pak. Baik, jadi mentoring ya. Ya. Kira-kira kegiatan mentoring ini Ibu Esti memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau eh, bagaimana caranya atau melihat siapa yang lebih fasih dalam IT mungkin itu yang bisa membantu Ibu? Iya Pak. Sebenarnya nanti mungkin saya bisa minta bantuan teman-teman guru yang ahli dalam bidang IT, atau teman-teman guru yang ada teman guru saya yang menggunakan media-media pembelajaran yang eh, bervariasi di sekolah saya, ada teman guru, sehingga itu yang menjadi saya minta bantuan teman. Kebetulan Ibu Elis ada di kelas 1, dia mengajar yang bervariasi, sehingga kami dua bisa melakukan mentoring terhadap Oh, ya. teman-teman guru kami yang lain, Pak. Baik Ibu, jadi berarti Ibu Esti buat melakukan kegiatan mentoring ini secara kolaborasi ya, Iya. Kolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin lebih paham soal ini. Iya, Pak. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Untuk realisasi Pak, mudah-mudahan minggu depan ini saya sudah melakukannya, karena melihat pas tahun ajaran baru ya Pak, sehingga waktu yang tepat untuk bisa melakukan perubahan ini, Pak. Baik Ibu Esti, jadi bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita dari tadi, apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Baik Pak, dari percakapan kita dari tadi saya mendapat gambaran bagaimana cara melakukan perubahan di Ya, sekolah ya, ya. saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan teman guru, Ya, ya. dalam melatih teman-teman guru, mentoring Ya. untuk melatih teman-teman guru dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas yang bervariasi. Iya, ya. Baik, puji Tuhan Ibu Esti. Jadi sudah ada gambarnya. Ya. Jadi bagaimana menciptakan adanya perubahan itu lebih bervariatif ya. Ya. Untuk mendengar cerita-cerita lagi, ini kan Ibu Esti sudah minggu depan sudah mulai ya, Ya. mulai kegiatan mentoring ini. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa mendengarkan hasilnya, mendengarkan hasil dari mentoring ini, Ya. dan mungkin cerita-cerita yang mungkin lebih bagus, cerita-cerita perubahan yang mungkin Ibu Esti lakukan beberapa waktu ke depan. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Mudah-mudahan nanti saya lakukan ini dan bisa bermanfaat, Ya, ya. dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Jadi mungkin lain kali kalau mungkin ada masalah atau kendala yang ingin Ibu sampaikan, bisa hubungi saya langsung. Ya. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan. Semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat untuk Ibu, dan mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa mengobrol lagi ya Ibu ya. Ya. Jadi selamat pagi Ibu. Mungkin Ya. percakapan kita mungkin berhenti sampai di sini. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi juga. Baik, sama-sama Ibu. Selamat pagi. Baik Pak Franky, selamat bertemu kembali di sesi yang berikut ini. Ya. Tadi saya amati bahwa Pak Franky telah melakukan coaching dengan Ibu Esti ya. Iya Pak, jadi tadi saya sudah melakukan coaching kepada Ibu Esti, lalu menggunakan alur Tirta Pak. Jadi menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali di coach untuk menceritakan permasalahan dan pengalamannya tanpa ada
tekanan atau beban. Ya, baik. Baik Pak Franky, sebelum kita ke penutup, saya ingin tanya sedikit kepada Pak Franky berkaitan dengan indikator ketercapaian pada coaching tadi. Ya. Jadi kira-kira apa saja yang Pak Franky lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching tadi? Baik Pak, jadi kompetensi yang saya lakukan tadi itu kan mungkin dengan cara lebih memahami proses. Jadi saya berusaha untuk melakukan proses coaching mungkin nanti kedepannya lebih baik lagi. Baik Pak Franky, tadi saya amati tadi bahwa coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan mengenai ketiga kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama adalah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, Iya, ya. dan yang kedua pertanyaan yang diberikan oleh Pak Franky juga sudah berbobot atau Iya. sudah sangat baik, dan adanya respon yang baik daripada coach itu, Iya. sehingga hal-hal yang dialami oleh coach dapat diungkapkan lewat coaching tadi itu, dan Baik. semua sudah berjalan dengan baik. Baik. Tadi Pak Franky, jadi mungkin untuk coaching kita pada ini cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dalam coaching tadi ada yang masih kurang atau lebih bisa dikembangkan untuk kedepannya. Begitu ya Pak Franky. Ya, Pak. Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi juga Ibu Esti. Apa kabar hari ini? Kabar baik, sehat walafiat Ibu. Oke. Dan bagaimana Ibu kabarnya hari ini juga? Puji Tuhan Pak Hen, saya kabar hari ini baik-baik. Oh ya Pak Hen, hari ini melakukan coaching ya? Iya Ibu. Oke. Sebelum melakukan coaching, bisa tidak saya mau menanyakan satu dua hal? Bisa Ibu, bisa Ibu. Oke. Nanti saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Pak. Ya Ibu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya Ibu ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya Ibu. Kemudian apakah Pak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan juga proses prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebelum melakukan proses observasi ini, apakah saya sedikit bertanya, boleh Pak? Bisa Ibu, bisa. Oke. Baik, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak kembangkan? Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi sebentar dalam coaching sebentar, ada 3 komponen kompetensi yang perlu saya kembangkan Ibu. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri Ibu. Baik Pak, Pak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Pak? Oke. Baik, di antara ketiganya ini kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak prioritaskan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi ada 3, tapi di sini ada 2 kompetensi yang perlu saya kembangkan Ibu, yang lebih prioritas. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Ibu, supaya coach bisa menyampaikan dengan terbuka dan lebih leluasa dalam coaching sebentar. Oke, baik Pak. Jadi 2 ya Pak yang ingin Pak kembangkan, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, kalau begitu indikator capaiannya
indikator ketercapaian apa yang ingin Pak capai? Oke, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian dalam coaching sebentar, yaitu yang saya lakukan adalah saya ingin coaching saya harus mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana cara saya untuk dan juga coaching, bagaimana kami bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang dia alami. Oh, baik Pak, jadi indikator pencapaian pada saat coaching sudah yaitu sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Hen. Oke, baik. Terima kasih Pak Hen. Sama-sama, Ibu. Silakan Pak melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, selamat pagi Pak Franky. Selamat pagi Pak Hen. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Syukurlah, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Franky, sekarang kita masuk di coaching ya. Ya. Tadi sebelum kita ke coaching, kira-kira Pak tanya dulu, kira-kira apa permasalahan yang Pak sampaikan supaya kita dapat membahasnya dalam coaching sebentar. Baik Pak, mungkin saya sebentar menyampaikan mungkin ada satu permasalahan yang terjadi di sekolah saya Pak. Oh, jadi baik Pak Franky, jadi sebentar Pak Franky akan menyampaikan tentang masalah yang terjadi di sekolah Pak Franky. Jadi untuk itu sebentar kita ini butuh waktu sekitar 15 atau 20 menit begitu ya Pak Franky. Ya. Oke. Coba Pak Franky bisa menceritakan kira-kira apa masalahnya supaya kita bisa bahas sebentar. Ya, baik Pak. Begini Pak, di sekolah saya itu saya melihat siswanya animo untuk belajar itu kurang. Mereka merasa bosan. Jadi setelah beberapa kali saya amati, ternyata bapak ibu guru atau rekan-rekan guru di sekolah saya itu mereka mengajar itu masih monoton. Jadi tidak menggunakan tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi masih menggunakan pola lama, yaitu mungkin berceramah. Jadi konvensional, sehingga anak-anak itu cepat merasa bosan. Terus tidak juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah. Kan di depan sekolah ini kan ada halaman yang luas Pak. Tidak memanfaatkan itu. Lalu ada kolam-kolam ikan, ada 2 kolam ikan malah. Itu juga sebenarnya jadi sarana pembelajaran, tetapi guru-guru cenderung menggunakan metode ceramah di dalam kelas. Itu yang menjadi permasalahan yang ingin saya sharingkan dengan Bapak. Jadi begitu ya Pak Franky, rupanya masalahnya adalah masih banyak guru yang sistem proses pembelajaran masih menggunakan sistem ceramah atau monoton. Iya. Belum memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan sekolahnya. Iya benar. Baik Pak Franky. Kalau begitu dalam proses pembelajaran ini belum bervariatif ya Pak Franky ya, belum. karena masih menggunakan metode ceramah. Jadi baik Pak Franky, jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi begini Pak, saya inginkan di sekolah saya itu ada perubahan dalam pembelajaran Pak. Jadi mungkin model atau pembelajaran itu bisa diubah, sehingga bisa memanfaatkan sarana-prasarana yang terdapat, yang ada, yang disediakan oleh sekolah gitu. Oh, jadi Pak Franky ingin adanya perubahan diri kan sendiri untuk merubah cara mengajarnya Pak. Iya benar Pak. Iya. Nah Pak Franky, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Franky? Baik, perubahan tentunya menuju ke yang perubahan yang lebih baik ya. Jadi seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariasi, lalu bisa memanfaatkan sarana-prasarana yang disediakan oleh sekolah secara maksimal. Baik Pak Franky, kalau begitu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Iya. Jadi kira-kira Pak sekarang berada di level yang keberapa?
Jadi mungkin kalau ditanya level itu Pak, Iya, posisi sekarang mungkin di posisi levelnya 5, ya di level 5 itu Pak. Karena eh, walaupun beberapa guru sudah memanfaatkan Iya. model atau metode pembelajaran yang bervariasi, tetapi eh, belum begitu maksimal. Iya, Belum betul. begitu maksimal, sehingga dominasi ceramah itu lebih dominan dalam pembelajaran di kelas. Oke. Dari Pak Franky, dari kira-kira di level berapa yang Bapak ingin lihat dari rekan-rekan guru Pak Franky? Baik Pak, tadi mungkin awalnya level 5 itu mungkin bisa naik ke level 7. Jadi walaupun tidak begitu mencolok atau signifikan, tapi Iya, betul. setidaknya ada perubahan di dalam metode pembelajaran atau model pembelajaran itu Pak. Oke, baik Pak Franky. Kalau begitu Bapak sekarang ki- kira-kira langkah apa yang Bapak tempuh, yang Bapak lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti itu, Pak? Baik, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu begini Pak, mendiskusikan permasalahan ini kepada eh, rekan-rekan yang mungkin ingin melakukan perubahan. Jadi punya kemauan untuk melakukan perubahan, sehingga nanti saya akan melakukan pendampingan, lalu mungkin ada mentoring. Monitoring. Oh, monitoring ya, Pak. Ya, mentoring ya. Jadi kira-kira selain monitoring, kira-kira apa strategi yang lain yang Bapak lakukan untuk membuat perubahan kepada rekan-rekannya, Pak? Selain monitoring, mungkin ada Iya. strategi yang lain. Baik, kalau mentoring itu kan dalam skala kecil ya Pak. Jadi kalau dalam skala besarnya itu mungkin melakukan pelatihan atau workshop. Workshop ya. Ya. Baik, kira-kira Pak, tadi monitoringnya dan juga workshop. Ya, ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan ada untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu. Kira-kira metode seperti apa? Jadi dari dua pilihan tadi, dari mentoring dan pelatihan dan workshop, itu saya lebih memilih lebih sederhana itu mentoring Pak. Monitoring. Jadi mentoring. Jadi workshop itu kan dalam skala besar, tapi saya harus memulai dari skala yang kecil. Mentoring dulu. Jadi baik Pak, jadi kira-kira siapa yang membantu Pak Franky untuk melaksanakan monitoring ini? Baik, kebetulan di sekolah saya ada rekan guru yang jago di bidang IT, IT. sehingga mungkin dia bisa membantu untuk menyamakan konsep dulu. Jadi saya hubungi dia supaya bisa membantu saya dalam mentoring ini, sehingga nanti kami berdua bisa kolaborasi dan sasarannya mungkin semua guru di sekolah saya. Baik Pak, jadi dalam kegiatan ini berarti Pak melakukan kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang Iya, ada iya. di sekolah begitu ya Pak? Ya. Oke. Pak, sekarang kita sudah di penghujung acara kita ini, dari coaching. Ya. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita saat ini? Baik Pak, jadi yang saya dapatkan itu mungkin sedikit gambaran bagaimana saya bisa memberikan perubahan di sekolah saya, Baik Pak. khususnya berdampak atau memberikan dampak kepada rekan-rekan guru untuk membuat sebuah perubahan dalam menyampaikan materi atau pembelajaran di dalam kelas kepada siswa-siswa, sehingga mungkin nanti yang saya ambil itu kan mentoring ya Pak. Jadi Iya betul. untuk skala kecilnya itu saya melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru. Nanti mungkin kali berikut itu mungkin saya menggunakan skala yang mungkin lebih besar. Oke. Jadi baik Pak Franky, rupanya idenya Pak Franky sudah sangat baik. Dan itulah harapan kita semua dalam satu lembaga pendidikan. Itu kita ingin bahwa sekolah kita harus maju dan berkembang ke depannya. Maka seorang guru harus kreatif. Ya. Mungkin seperti itu Pak Franky. Jadi kita akhir dulu ya Pak Franky. Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah mendengarkan terima kasih karena Bapak sudah mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah atau permasalahan saya, dan saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Jadi Pak Franky, jadi selamat pagi, kita akhir dulu ya. Ya, selamat pagi Pak, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi Ibu.
Baik Pak, sudah melakukan coaching ya tadi. Sudah tadi dengan Pak Frankie. Oke, berjalan dengan lancar ya Pak? Lancar Ibu dan aman sampai selesai. Oke, puji Tuhan. Setelah melakukan observasi bersama dengan Koci tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Bisa tuh Pak? Bisa. Oke, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Baik Ibu, dari coaching tadi sudah banyak hal yang kami dapatkan, dan proses coaching tadi sudah sesuai dengan Tirta, yaitu kami sudah melakukan pertanyaan dan tujuan identifikasi yang berkaitan masalah yang dihadapi oleh coach. Dan saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach tadi Ibu. Seperti itu. Oke, baik Pak Hen. Jadi Pak Hen sudah berhasil melakukan coaching ya? Oke, saya melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Yang saya amati sudah menanyakan sesuai dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mengarah coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan ya Pak ya. Jadi Pak Hen sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke Pak. Saya ingin bertanya lagi Pak. Apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Iya, dari baik Ibu, dari selain kompetensi yang kami sudah bahaskan dalam coaching tadi, ternyata masih banyak hal yang perlu kami benahi. Jadi misalnya dalam dunia pendidikan di kelas atau di sekolah, yaitu kita saling berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat untuk mengatasi kompetensi yang dituntut dari Tirta ini Ibu. Iya. Dan jadi untuk kedepannya kami pihak sekolah, teman-teman guru selalu membangun kolaborasi bersama supaya tujuan kita dapat berhasil dengan baik. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa ya Pak Hene. Oke, jadi dalam Bapak Pak dalam mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin sampai di sini dulu. Jika satu saat lagi kita akan bertemu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Hen. Selamat pagi Kristi. Selamat pagi Pak Engki. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak Engki? Saya juga baik Ibu. Jadi di sini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Jadi di sini saya akan menjadi observer Ibu ya? Iya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu nanti melakukan coaching dengan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu sesuai sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Lalu bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan itu, pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci atau tidak. Lalu nanti bagaimana coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu saat proses pelaksanaan coaching. Jadi pelaksanaan coaching sebentar ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Iya. Sebelumnya saya bisa memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Bisa Pak. Baik, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present.
Ya. kemudian mendengarkan aktif. Ya. Dan satu lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya. Ya. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari 3 kompetensi yang saya ambil tadi, saya ingin kembangkan yang lebih spesifik lagi itu mendengarkan aktif Pak. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dijawab oleh coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching, ini indikator ketercapainya seperti apa? Oke, baik Pak. Indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah saya melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi Ya. sendiri atas permasalahan yang ia hadapi Mhm. dan memiliki rencana aksi atau rencana tindak lanjut ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik. Pak. Jadi mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya untuk Ibu sebelum melakukan proses coaching sebentar. Semoga sebentar Ibu melaksanakan coaching itu selalu ingat ya Bu, Ya. beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan itu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Ibu ya. Ya Pak. Makasih Pak. Baik, selesai. Selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar sehat walafiat Ibu pagi ini. Oke, puji Tuhan ya. Iya Ibu, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, oke. Baik, saya dengar-dengar Pak Hen datang di sini ada yang ingin mau disampaikan. Ya ada Ibu, dan banyak hal yang perlu saya sampaikan Ibu. Kira-kira mau bicara tentang apa ya Pak? Sayang kita punya ada waktu 15 sampai 20 menit ke depan Pak. Silakan. Jadi baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi ini ada masalah yang saya hadapi di sekolah, yakni di SD Impres Gorang Ibu. Yakni untuk proses pembelajaran selama ini saya dan juga teman-teman lakukan selama ini, yaitu proses pembelajaran, yaitu metode yang digunakan itu masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Dan ini juga terjadi dari zaman dulu dan sampai dengan zaman sekarang. Sehingga dampak daripada metode yang kami gunakan ini adalah anak menjadi lebih bosan dan kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sehingga pada kesempatan ini mungkin ada solusi yang diberikan oleh Ibu terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Mungkin metode yang digunakan mungkin lebih baik lagi supaya anak lebih semangat atau tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Ibu. Baik Pak Hen. Jadi di sekolah Pak masih banyak teman guru yang menggunakan dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran tidak bervariasi ya Pak. Betul Ibu. Oke, baik. Jadi yang kalau begitu dalam ngobrol kita selama 15 sampai 20 menit ini apa yang ingin Pak Hen harapkan? Jadi baik Ibu, jadi yang saya harapkan dari coaching kita ini adalah Ibu, maksudnya bagaimana Ibu bisa mengatasi kemelut yang kami alami, mungkin metode atau cara-cara lain untuk perubahan dalam proses pembelajaran, mungkin selama ini dengan menggunakan metode ceramah, mungkin dengan cara-cara lain Ibu yang berdampak pada perubahan. Baik Mungkin Pak. seperti itu. Oke. Jadi yang Pak Hen inginkan adalah perubahan dalam cara menyampaikan materi pembelajaran di kelas ya Pak. Ya, Ibu. Baik, kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Hen inginkan dalam menyampaikan dalam cara menyampaikan materi pembelajaran di kelas Pak. Jadi baik Ibu, jadi di sini yang cara-cara perlu yang saya harapkan itu kan selama ini kan kita menggunakan metode ceramah Ya. dan saya sudah sampaikan tadi bahwa anak lebih bosan, sehingga di sini saya butuh adalah kira-kira metode. Jadi mungkin dalam proses pembelajaran mungkin kita bisa menggunakan PowerPoint atau juga mungkin dengan gambar-gambar bisa bisa ditayangkan lewat video atau mungkin gambar-gambar bisa dimunculkan, misalnya print out gambar. Pokoknya intinya bahwa
guru bisa memanfaatkan IT ini supaya anak lebih semangat. Apalagi misalnya dalam proses pembelajaran ditayangkan berupa video. Nah, itu anak lebih semangat ibu. Dan juga mungkin bisa meminta anak secara langsung untuk mengamati materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya di luar lingkungan sekolah, mungkin di taman atau di kolam ikan dan lainnya. Baik ya Pak, jadi intinya Pak ingin menyampaikan materinya itu bervariasi ya Pak? Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya idealnya Iya. pada level ideal 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Hen dalam posisi level yang keberapa? Dari baik ibu, jadi untuk pengalaman selama ini karena banyak guru teman-teman saya dan saya sendiri masih banyak menggunakan metode ceramah, maka di sini kami masih di level 5 ibu, kan belum ada peningkatan, masih jalan-jalan di tempat seperti yang dulu, seperti itu ibu. Baik, jadi Pak Hen mereka masih dalam level 5 ya Pak? Iya. Jadi apakah pada level 5 ini apakah Pak Hen ingin mau berubah atau naik level, bisa atau tidak itu? Baik ibu, jadi harapan saya mungkin dari level 5 itu dan dengan adanya coaching ini mungkin ada perubahan, mungkin dari level 5 bisa naik ke level 7, dan nanti yang jelas pasti pulang saya akan mengajak rekan-rekan guru kami bisa membuat perubahan begitu ibu, sehingga mungkin di level yang ke-7 lah. Baik, jadi Pak Hen menginginkan dari level 5 itu naik ke level 7 ya Pak? Ya, ibu. Baik, jika ingin naik itu langkah-langkah apa saja yang ingin Pak Hen buat agar bisa mencapai level 7 itu Pak? Jadi baik ibu, dan ini menjadi harapan saya atau PR buat saya bahwa untuk mencapai tadi itu, yaitu saya sebagai guru kelas saya sangat membutuhkan mungkin pendampingan dari pengawas, dari bapak kepala sekolah, atau bisa juga kerjasama dalam gugus antar guru-guru kelas begitu. Oh ya. Dan mungkin juga ada mentoring dari teman-teman lain yang bergiliran ibu, seperti itu. Oh oke, baik. Jadi Pak Hen ingin bisa agar level 5 tadi bisa naik level 7, Ya. Pak Hen menginginkan mentoring ya. Mentoring, ya. Nah, oke. Ada lagi atau apa ada lagi strategi lain dalam menggunakan mentoring itu? Ya, dari baik itu dari selain mentoring mungkin ada workshop atau pelatihan yang kami ikuti untuk mengembangkan bagaimana cara kita untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas. Ini seperti itu ibu. Oh, baik, jadi Pak Hen pilih ada 2 ya, mentoring, Ya, mentoring dan dan pendampingan. pendampingan atau pelatihan. Pelatihan ibu, ya. Oke, baik. Dari kedua cara tadi yang ingin Pak gunakan, Ya. Pak lebih memilih cara yang mana? Dari kedua tadi Pak memilih cara yang mana yang lebih baik Pak terapkan di sekolah? Jadi baik ibu, jadi kalau dari saya sendiri ibu, 2 cara ini tetap dijalankan ibu. Yang pertama adalah workshop, berarti kita mengikuti pelatihan. Dan setelah itu pulang dari workshop, ada pendampingan secara individu. Jadi mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman, atau dari bapak kepala sekolah, atau juga dari bapak pengawas. Jadi pendampingan juga perlu dilakukan untuk memperkuat kita punya bagaimana cara kita mengembangkan proses pembelajaran yang ada di kelas. Baik, Pak Hen memilih workshop Ya ibu ya. setelah itu dengan workshop, setelah itu datang Pak Hen memberi pendampingan kepada teman-teman guru. Ya, ibu. Kira-kira kapan Pak Hen bisa laksanakan ini? Jadi kalau dari saya ibu, karena sekarang pada awal semester, maka mungkin sekitar 1 minggu lagi ini kami akan mengadakan kegiatan workshop di sekolah kami dan melibatkan semua rekan guru ibu. Baik, jadi minggu depan ya Pak minggu Hen depan. melaksanakan workshop tersebut. Apakah ada selain Pak Hen ada orang yang membantu Pak dalam kegiatan ini? Baik ibu, jadi di sini saya butuh di sini adalah teman-teman guru yang ada di sekolah kami bisa mengikuti bersama ibu. Oh, baik, jadi Pak Hen melakukan kolaborasi dengan Bersama-sama. teman-teman guru ya? Ya baik ibu. Oke.
Baik Pak Hen, kita sudah berada pada akhir pembicaraan kita yang sebentar lagi mendengar cerita dari Pak Hen ke depannya. Iya. Ap- Dalam melakukan perubahan ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik terlaksana dengan baik agar dalam penerapan pembelajaran di kelas nanti berjalan sesuai dengan hasil pendampingan Pak terhadap teman-teman guru. Pak, semoga berhasil. Jika yang terakhir ya Pak, apa yang Pak Hen dapatkan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Jadi baik Ibu, jadi yang pertama itu saya ucapkan kepada Ibu bahwa sudah menyiapkan waktu untuk bersama-sama saya untuk kita membahas tentang masalah yang saya hadapi di kelas ini. Dan yang kedua, Ibu sudah banyak memberikan saya solusi bagaimana cara saya untuk mengatasi materi pembelajaran yang tadinya masih metode ceramah, dan sekarang sudah ada tips-tips baru yang saya dapatkan untuk mengembangkan proses pembelajaran ke depan. Mungkin lewat PowerPoint atau mungkin lewat video-video, begitu Ibu. Baik ya Pak, yang Pak Hen harapkan setelah dari sini kita bisa memperdayakan Pak, bisa memperdayakan teman-teman guru di sekolah agar bisa sesuai dengan apa yang Pak harapkan. Baik Pak, terima kasih sudah datang di saya, kita sudah ngobrol. Semoga setelah dari pelaksanaan workshop Pak, kita bisa bertemu lagi dengan mungkin materi-materi ngobrol kita yang lain. Baik ya Pak? Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Esti. Selamat pagi juga Pak Engki. Syukur puji Tuhan, Ibu Esti tadi sudah melakukan coaching, sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi saat sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Hen tadi dengan coachingnya tadi, sempat saya menanyakan mungkin beberapa pertanyaan dan indikator ketercapaian Ibu Iya. Dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi itu, sebelum melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu Esti lakukan terkait indikator tersebut? Baik, puji Tuhan juga ya Pak, saya sudah melaksanakan coaching dengan baik dan menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Baik, jadi menurut saya sebagai observer tadi itu memang sudah bagus sekali Bu sudah menjalankan proses coaching menggunakan alur tirta, di mana Ibu Esti sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching tadi coach bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu ada coaching tadi buahnya juga dapat menerapkan prinsip coaching. Jadi selamat ya. Nah, jadi di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin satu pertanyaan dari yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi tadi padahal
sudah menerapkan Tirta, itu juga sudah luar biasa, Ibu. Iya, Pak. Nah, di situ sudah terlihat sekali Ibu Esti itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat tadi itu respon penyampaian itu yang disampaikan oleh Ibu Esti tadi itu sudah sesuai dengan harapan. Tapi ini luar biasa sekali, Ibu Esti pengennya lebih menggali lagi Iya, soal tentang pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti kedepannya Ibu Esti lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Semoga pertemuan kita kali berikut diadakan lagi dengan Ibu bisa berbagi pengalaman lagi perkara atau mengenai coaching ini. Oke, Ibu, saya cukupkan sekian dulu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak Engki. Baik, Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.